Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa sahabat TV 10, para pecinta Al-Quran, kita berjumpa lagi di program kita kali ini. Kita akan bersama memperbaiki bacaan kita. Pada pertemuan episode kali ini kita akan memperbaiki bacaan surah Al-Alaq, yang dimana 5 ayat pertamanya merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kami uraikan nanti per ayat hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, kami bacakan terlebih dahulu surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah, sudah kami bacakan surah Al-Alaq. Baik, langsung saja kita uraikan dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra. Di sini ada qaf sukun ya. Ini awalannya merupakan hamzah wasl. Maka kalau kita baca wasl nih dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Hamzah wasl tidak dibaca ya. Seperti itu. Nah, di sini qaf sukun dibaca qalqalah sughra ya, kita mantulkan iqa, iqa. Dan bukan iqa, iqa, tapi iqa karena huruf qaf huruf tebal. Kemudian ra, iqa, ra. Ini ra-nya tafkhim dan hati-hati di situ ada hamzah sukun ya, terhenti suaranya karena syiddah. Ra, ra, terhenti suaranya. Baik, kemudian bismi rabbika, rabbika ra fathah lagi. Maka ini ra-nya tafkhim, alladzi alla idgham syamsiyah ya, karena lam ta'rif, lamnya bertemu huruf syamsiyah yaitu huruf lam juga, maka dibaca idgham, masuk langsung ke huruf syamsiyahnya. Zi, huruf dzal, kemudian kasrah diikuti sukun, kita baca panjang satu alif atau dua harakat mad tabi'i. Kemudian di akhir khalaqa, khalaqa ada qaf berharakat ya. Kemudian dibaca waqaf, maka huruf qalqalah ya, maka dia qalqalah kubra karena qafnya dibaca waqaf sehingga qalqalahnya kubra. Lanjut di ayat yang kedua, khalaqal i. Khalaqal i ya, jadi khalaqa qaf ya tebal, al i yadhhar qamariyah, al bertemu huruf hamzah huruf qamariyah, maka lamnya dibaca yadhhar ya, dijelaskan dan disempurnakan sifat-sifat aslinya yaitu tawassut atau bainiyah, ngalir pertengahan, yang ngalir sedang seperti itu.
insana ikhfa haqiqi karena nun sukun bertemu sin ya. Satu di antara 15 huruf ikhfa haqiqi ya. Maka samar nun sukunnya bertemu sin insa. Nah, disitulah kita di antara izhar dan idgham, tidak in jelas dan tidak dengung dan tidak juga langsung masuk is enggak, tapi samar ya, nunnya masih menuju ke sin juga. Sana sa ini mad tabi'i fathah di alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Min alaqa izhar halqi, nun sukun bertemu ain disempurnakan sifat-sifatnya ya alaqa. Nah, ini qaf lagi kita baca qalqalah kubra, dipantulkan kuat aqo. Nah, seperti itu. Sekali lagi bukan alaq, nah, itu tipis. Sedangkan huruf qaf itu tebal alaqo, seperti itu. Kemudian di ayat yang ketiga awalannya seperti di ayat yang awal ya, pertama iqra, lagi iqra, qafnya qalqalah sughra, ra tafkhim. Nah, kalau disambung dari ayat kedua ke ayat ketiga alaqini qara. Nah, di situ ada tanwin bertemu huruf sukun juga, maka alaqini ditambahi ni, nun wiqayah namanya ya. Kemudian wa rabbuka ra-nya tafkhim, ba bertasydid dikuatkan, al-akram, al-a izhar qamariyah diperjelas lam sukunnya akram, hati-hati kaf sukunnya ak ya, dibaca syiddah kuat dulu ak, kemudian dihamskan, didesiskan nafasnya ak. Nah, seperti itu. Akram, ra-nya tafkhim dibaca tebal, mim sukunnya di akhir dialirkan sedikit ya. Kemudian di ayat yang keempat allazi, Allah ini idgham syamsiyah, dibaca masuk langsung ke huruf syamsiyahnya, huruf lam. Zi mad tabi'i kita baca panjang satu alif atau dua harakat. Kemudian allama ya, hati-hati huruf ainnya ya. Kita latih terus senantiasa. Allama bilqa ini izhar qamariyah ya. Ini lam ta'rif bertemu huruf qamariyah, huruf qaf, sehingga dibaca jelas lam sukunnya. Qalam ya, ini pendek ya, akram qalam, nah itu akhir-akhirnya bukan mad di akhir ayatnya. Kemudian di ayat yang kelima allama, ainnya ditempatkan makhrajnya yaitu di tengah tenggorokan. Al-i ini izhar qamariyah, lam sukunnya dialirkan allamal i, mal-i. Kemudian insa ikhfa haqiqi, nun sukun bertemu sin ya. Kemudian sana, nah ikhfa haqiqinya sin itu kita langsung menuju makhrajnya sin dengan menutup dua gigi ya. Ing bukan ing, itu nanti ikhfanya kaf, seperti itu. Insa, sa mad tabi'i panjang satu alif atau dua harokat. Begitupun ma, insana ma lam, ma ini mad tabi'i juga. Lam ya'lam, lam ini mim sukun bertemu ya, izhar syafawi, dibaca jelas mim sukunnya tidak dengung. Kemudian disempurnakan sifatnya bainiyah tawassutnya ya, dialirkan sedikit. Ya'lam, ain sukun alirkan seperti sifatnya mim tadi. Ma lam ya'lam, seperti itu. Lam di akhir juga dibaca jelas seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-6 kallai, lai ini ada mad bertemu huruf hamzah, maka panjangnya dua alif atau empat harokat. Hukumnya apa? Mad jaiz munfasil, yaitu mad bertemu hamzah tapi hamzahnya di lain kalimat, seperti itu. Di Thariq yang kita bacanya dua alif atau empat harokat. Sedangkan riwayat Hafs Thariq ada jalur periwayatan yang lain, seperti imam-imam di Masjidil Haram ada yang membaca satu alif atau dua harokat. Sedangkan kita mayoritas di Indonesia ataupun seluruh dunia membaca dari Thariq jalur Syatibiyah, maka dibaca dua alif atau empat harokat, yaitu mad jaiz munfasil. Kemudian inna, nun bertasydid, gunnah ya, dibaca dengung. Nah, dan gunnah itu makhrajnya dari hidung ya, pasti sengau gitu. Pasti sengau di hidung. Innal i, al i yaitu izhar qamariyah. Lam ta'rif dibaca jelas. Insa, ini senantiasa hati-hati kalimat al insana, hati-hati di hamzahnya. Kenapa?
Innal insana. Lah kalau tidak disempurnakan hamzahnya sifatnya maka nanti seperti lemas tashil gitu. Harusnya tahqiq. Al innal insana Nah, harus seperti itu ya. Insana ikhfa haqiqi lagi. Kemudian sama tabi'i la yata. Nah, ini ta sukun kalau qalah sughra. Pantulannya seperti qaf ya, tebal huruf qaf. Ta ini tebal di huruf 5 yang qalqalah itu. La yatagha. Seperti itu. Kemudian gha matabi'i. Nah, ini banyak satu alif atau dua harokat. Sedangkan kalau kita wasl ke ayat 7 maka jadi mad jaiz munfasil. Tapi kalau kita berhenti cukup satu alif saja karena belum bertemu hamzah. Seperti itu karena waqaf. Berikutnya di ayat yang ke-7 ar-ra'ahu. Ar-ra nun sukun bertemu ra ini idgham bila gunnah, dibaca masuk ya langsung ke ra dan tanpa dengung. Ra'a. Nah, ini a yaitu mad badal, dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Istaghna, dati sin dan ghain dialirkan. Kalau sin dengan desis, ghain tidak perlu desis, tidak ada aliran nafas. Ar-ra'ahu istaghna, mad tabi'i. Nah, ini ayat 1 sampai 7 di surah Al-Alaq. Nah, baik, nanti kita akan kembali lagi dilanjutkan yaitu dari ayat 8 dan seterusnya. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berjumpa lagi. Kita lanjutkan di surah Al-Alaq ya, surah Al-Alaq di ayat yang ke-8 saat ini. Inna ila rabbika ruj'a. Inna nun bertasydid yaitu gunnah. Kita baca dengung yang lama ya, yaitu satu alif atau setengah alif seperti itu. Tempo lama dengungnya. Ila mad tabi'i kita baca panjang satu alif atau dua harokat. Kemudian rabbika ra-nya tafkhim, maka pangkal lidah kita naikkan ra seperti itu ya. Makhrajnya tetap di ujung lidah, pangkal lidah kita naikkan untuk menyempurnakan sifat tafkhimnya ra. Kemudian rabbika ru, nah ini idgham syamsiyah. Dalam ta'rifnya tidak terbaca, langsung idgham masuk ke huruf ra seperti itu. Ar-ruj'a, ra-nya juga dibaca tafkhim karena dia dhammah harakatnya, maka kita baca tebal, pangkal lidah naikkan ar-ru seperti itu. Ruj'a, jim sukun, qalqalah sughra dibaca mantul ya. Ruj'a, kalau qaf ta tebal pantulannya, kalau jim cukup biasa ruj'a seperti itu. Ruj'a, ainnya sempurnakan dan ini panjang satu alif atau dua harokat yaitu mad tabi'i hukumnya. Kemudian di ayat yang ke-9 ara'aita. Nah, ini hati-hati ada dua hamzah ya. Ara'a itu harus dikuatkan keduanya. Ara'aita enggak boleh seperti itu. Ara'aita. Kemudian ra-nya fathah kita baca tafkhim tebal, pangkal lidah naikkan seperti itu. Ara'aitalla, alla idgham syamsiyah. Lam ta'rifnya masuk langsung ke huruf lam juga ya. Kemudian zi mad tabi'i. Kemudian yanha nun sukun bertemu ha yadhhar halqi. Nah, allazi yanha ini kasrah tidak sukun, bertemu huruf ya juga ya. Biasanya kalau huruf sukun, huruf ya sukun ini kalau ada huruf yang sama nih, yang pertama sukun itu biasanya dibaca idgham. Tapi karena ini huruf mad maka tidak dibaca idgham, bukan allazi yanha tapi dibaca panjang allazi yanha. Itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim ka qur rabbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu. Wa abin, dan tetap izharkan, jelaskan apa? Fi yaumi itu kasrah tidak sukun ya, sukun bertemu ya gitu. Padahal biasanya huruf yang sama, misalnya idrib bi'asaka, ba sukun bertemu ba, huruf yang sama nih. Yang pertama sukun,
maka dibaca idgham, dibaca masuk. Sedangkan kalau untuk huruf mad tidak seperti itu. Nah, kata fi yaumi ma qalu wa hum. Begitupun wawu sukun bertemu wawu. Kalau dia didahuluinya wawu sukunnya dahului dhammah, maka tetap dibaca izhar. Karena izhar hukumnya yaitu mad, ya, izharnya. Maka sebagian para ulama tidak menyebut ini hukumnya sebagai mad tabi'i, tapi disebut mad tamkin. Nah, kenapa? Karena kasrah diikuti sukun bertemu huruf yang sama, bertemu ya apa itu tamkin? Memberi ruang. Ya tamkin. Makana yumakinu tamkin yaitu memberi ruang, pemberian ruang untuk dibaca mad dulu, baru tetap dibaca ya. Inilah izhar yaitu. Sehingga dibaca mad tabi'i atau sebutannya mad tamkin para ulama sebagian. Tapi sama saja karena panjangnya sama, yaitu satu alif atau dua harokat. Maka ara'aital ladzi yanha, seperti itu ya dibaca mad. Kemudian di ayat yang ke-10 ha juga di akhir, ayat 9 akhir ha yaitu mad tabi'i ya. Karena fathah diikuti alif. Abdan idza shalla, ain sukun ya. Ain mohon maaf, ain dibaca sesuai dari makhrajnya yaitu tengah tenggorokan, jangan dibaca hamzah. Abdan ba sukun dibaca qalqalah sughra, dipantulkan ya. Tipis tapi pantulannya tidak seperti qaf dan ta di awal tadi. Dan i yaitu tanwin bertemu hamzah, kita baca izhar ya, izhar halqi hukumnya. Maka sempurnakan sifatnya tanwin yaitu sesuai sifatnya nun, di bainiyah dialirkan sedang ya. Itu abdan idza za, ini mad tabi'i fathah diikuti alif. Shalla abdan idza shalla, shadnya tebalkan isti'la dan itbaq, kemudian la mad tabi'i. Kalau kita wasal barulah kita jadi mad jaiz munfasil, karena ayat berikutnya diawali dengan hamzah. Kemudian di ayat yang ke-11 ara'aita in kana, ara'aita. Nah, ini hamzahnya dikuatkan keduanya juga ya. Ra-nya tafkhim, ra'aita karena ra fathah. Nah, seperti itu. Kemudian in kana, ini ikhfa haqiqi, nun sukun bertemu kaf ya. Kalau kaf ini mudah ikhfanya ya. In kana seperti eng biasa, sedangkan yang lain-lain 15 huruf lainnya ya, apa saja hurufnya ya disebutkan di matan Tuhfatul Athar oleh Imam Jamzuri, yaitu sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Nah, setiap awalan kalimat tadi sif dza, sad zal dan seterusnya, atau ta sa jim dal zal zai sin shin sad dad ta za fa qaf kaf ya, 15 huruf ini kalau didahului nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa samar ya, seperti itu. Kemudian kana, kama tabi'i fathah diikuti alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Alal huda, ainnya sempurnakan dari makhraj tengah tenggorokan, wasatul halq tengah tenggorokan. Alalhu, alhu izhar qamariyah, lam sukun dibaca jelas ya lamnya karena lam ta'rifnya bertemu huruf ha yaitu huruf qamariyah. Kemudian huda, da mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat, seperti itu. Ini di ayat yang ke-11. Kemudian di ayat yang ke-12 au amara, ini au yaitu lin, wal linu min hal ya wa wawun sukkina. Lin itu ya dan wawu sukun, ini fitahun qabla kullin u'lina, jika didahului dengan fathah maka fathah di kedua sukun dibaca ini lin ya, lembutkan gitu. Au amara, tidak perlu dipanjangkan, au a tidak perlu panjang seperti itu, dan tidak perlu dihitungkan au amara, tapi au amara, nah dilembutkan. Amara hamzahnya kuatkan, ra fathah tafkhim ya dibaca tebal, bit taqwa, bit ta ini idgham syamsiyah. Nah, kita dengar dia tidak terbunyikan huruf lamnya, maka ini lam ta'rifnya hukumnya idgham, masuk langsung ke huruf ta yang merupakan huruf syamsiyah, satu di antara 14 huruf. Apa saja? Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. 14 huruf ini
Kalau didahului lam ta'rif maka langsung masuk ke 14 huruf tadi, huruf tersebut langsung idgham gitu ya. Taqwa, qaf sukun, qalqalah sughra dipantulkan ya. Taqwa, wa yaitu mad tabi'i, kita baca panjang satu alif atau dua harokat seperti itu. Kalau di wasl sama seperti ayat berikutnya hamzah seperti itu ya, kayak ayat 6 sambung ke ayat 7, ayat 8 jika disambung ke ayat 9, ayat 10 jika sambung ke ayat 11, ayat 11 sambung ke ayat 12. Begitupun ayat 12 ini jika disambungkan ke ayat 13, kita akan membacanya menjadi mad jaiz munfasil. Contohnya misalnya di ayat 12 ke 13 ini, bittaqwa ara'aita. Jadi panjang dua alif. Kalau waqaf diberhenti di ayat 12 maka tetap mad jaiz, mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Bittaqwa cukup. Kemudian di ayat yang ke-13, ara'aita inka. Ara'aita sama ya, hamzah kuatkan, ra-nya tafkhim karena ra fathah. Inka, ini ikhfa haqiqi, nun sukun bertemu kaf ya, disamarkan dan dengung. Inkadzaba, zalnya dari ujung lidah ke gigi, kadzaba dialirkan suaranya ya. Kemudian watawalla, ada dua huruf wawu di sini nih, hati-hati gunakan bibir ya, karena wawu itu makhrajnya ada bibir. Jangan watawalla, itu tidak gerak bibirnya, tapi kita gerakkan watawalla, sempurnakan. Kemudian la, ini mad tabi'i, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Inilah ayat 1 sampai 13 di surah Al-Alaq. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di episode berikutnya sampai menuntaskan surah Al-Alaq seperti itu. Sebelum kami tutup, kami bacakan sekali lagi surah Al-Alaq dari ayat pertama sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah sudah kami bacakan ya, sudah kita bahas juga. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya Al-Quran dan kita tergolong kepada golongan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh Allah di seluruh makhluk-makhluknya, yaitu tergolong sebagai ahlullah, yaitu ahlul Quran. Terima kasih, minta maaf banyak kurangnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.